Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya Gali Channel, yang mana konten tentang bonsai dari program, dari penanaman, dan dari pendangkel dan juga barang jadi. Nanti kita review satu persatu sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Jadi di sini tidak ada sifat untuk menggurui atau saya sebagai senior atau apa, enggak. Saya juga di sini pemula, dan alhamdulillah dengan kerja keras saya dan belajar saya ke teman-teman atau para suhu-suhu yang menurut saya masuk akal tentang kebonsaian, dan saya kembangkan lagi. Di sini kita akan mereview tentang pohon anting putri, yang mana kita ada di tempat Tuban. Ini Tuban Jatiroko, dan anting putri bukan habitat dari Tuban. Seperti apa videonya, seperti apa pembelajaran kali ini, jangan kemana-mana, tetap pantau channel ini. Oke teman-teman, di hadapan kita ada pohon anting putri. Untuk besar dari pohon ini sekitar 30 cm diameternya, ini ya, perbandingan tangan saya. Ini tangan dewasa ya. Ini anting putri sudah berumur sekitar 5 tahun sampai 6 tahunan lah pohon ini. Kebetulan pas dari bahan dari teman saya pribadi itu, pohon ini potong sini. Nah, pembawaannya ini hanya dari dongkelan ini. Pohon anting putri habitatnya ada di Sumatera dan kebanyakan di wilayah Jawa Timur, atau khususnya di Jatiroko sendiri. Untuk anting putri memang sulit untuk menyuburkan pohon ini, mungkin dari suhu atau media pengaruhnya. Kalau saya pribadi untuk anting putri itu pakai media full pasir malang dan dekastar. Untuk media anting putri sekitar besar selengan saya ini, untuk dekastarnya sekitar 500 gram, 300 sampai 500 gram. Tapi kita lihat perkembangannya anting putri ini, karena anting putri itu kadang hidup tapi dia tidak subur, sehingga kita mencapai proporsionalnya pohon atau balance-nya pohon sangat susah untuk Jatiroko sendiri loh, untuk Tuban sendiri. Tapi untuk di wilayah teman-teman nggak tahu. Untuk wilayah Jawa Timur memang anting putri agak susah. Ini alhamdulillah pohon ini cepat perkembangannya, tapi ini agak berhenti. Karena menurut saya pribadi, anting putri ini kalau di waktu musim penghujan, dia itu kesuburannya malah kurang. Nggak tahu kenapa ya, mungkin ini perkiraan saja ya, mungkin terlalu lembab, jadi dia butuh sinar matahari, butuh angin. Tapi kalau cuacanya seperti musim ini kan mendung terus, mataharinya kurang cukup, terus anginnya juga kurang cukup. Nah, proses fotosintesisnya kurang kuat, sehingga pohon ini agak berhenti. Tapi tetap dikatakan subur anting putri kalau seperti ini untuk wilayah Jatiroko. Nah, monggo Mas Win, kameramen, bisa tanya, kita saling belajar. Kegunaannya batang diarahkan ke bawahnya apa ya Mas? Oh ini ya Mas ya? Iya. Nah, ini pertanyaan cukup bagus. Ini pertumbuhan atau tumbuh cabang di bawah anting putri kan biasanya banyak tumbuh cabang-cabang di daerah akar. Nah, ini ada cabang yang saya loskan di akar. Tujuannya saya untuk memperkuat alur akar. Kita buat sebagai akar, karena menurut saya bahan ini akarnya kurang maksimal Mas, sehingga saya membuat cabang menjadi akar. Ini contohnya Mas, ini bisa didekatkan. Ini contohnya dulu cabang tumbuh di sini. Itu cabang. Tak los sampai ke bawah, tak kasih jabitan ini, dan ini sudah cukup. Ini tak potong. Nah, ini juga rencana yang besar, ini tak besarkan Mas, karena dia tujuannya untuk mengalurkan akar ke batang atau cabang kedua. Ini tujuan saya, dan hasilnya 100% bisa.
Ini buktinya ini juga dulunya juga gitu mas, ini besar ini juga bukan akar, dulunya cabang, tak arahkan ke bawah. Nah, ini proses cutting, arahan pertama seperti ini, saya mengarahkan cuma satu tekuan atau satu gerakan, tidak potong lagi, mencari tunas yang terdekat kalau saya. Terus ini anting putri ini butuh agak lama untuk pembesaran ini, karena pohon ini dulunya lurus seperti piramid, nggak ada gerakan. Tapi saya mempunyai keinginan setiap tekukan batang ini saya pengen ada tunas dan ada gerakan, ada cabang, ada gerakan. Nah akhirnya saya kerkut. Nah ini bisa dilihat, nah ini ya, jelas ya teman-teman ya, ini bekas kerkutan dengan tujuan saya mendapatkan pinggang dari alur akar ke cabang. Terus ini juga saya kerkut. Nah ini bisa lukanya diperdekat mas ya. Nah ini lukanya juga cukup berat, sehingga cabang pertama ini agak lambat karena alur makanannya saya potong, yang bawah saya potong, yang atas saya potong atau saya kurangi, sehingga dia yang berjalan itu hanya kambiumnya saja, belum bisa mencukupi cabang ini. Padahal kita membutuhkan cabang di atasnya kebesaran ini, kebesaran yang atau cabang 2 lebih besar ini daripada ini kalau saya, tujuan saya. Jadi agak lambat karena saya menyiasati bahan yang sederhana, pengennya bagus. Kalau beli juga mahal. Anting putri sendiri tahu sendiri ya, bahan anting putri, karena memang anting putri itu karakternya kuat dan kambiumnya bisa nutup total. Contohnya ini mas, ini contoh mas, ini bekas potongan dulu dari bahan ini yang habis tak kerok sedikit, ini potongan dan ini tunas baru dan dia bisa nutup total ini. Nah ini maaf ya pakai gunting ya, ini bekas potongan atau tunas yang baru, ini potongan sini, tunas keluar tunas. Nah ini bisa nutup total. Ini juga bekas kerkutan mas, ini mas. Nah ini Kelebihan dari anting putri itu ya mas ya? Iya bisa nutup, tapi juga lama karena ini lukanya cukup dalam. Nah ini juga bekasnya mas. Kita membuat gerakan dengan potongan atau kerkutan cukup ekstrim sih menurut saya pribadi, cuman kita pengennya ada kendaraan mas ya, pengennya bahan ini bisa maksimal ya, kita prosesnya agak panjang. Hanya pemilihan bahan itu menurut saya sangat penting. Nah ini khususnya anting putri, ini sudah tahap di sampai mahkota ya, pemilihan mahkota. Ini tak tahan dulu dengan tujuan biar alur makanan difokuskan ke sini. Nanti kita pilih 2, ini kita pakai 3, tujuannya untuk pembesaran cabang ini. Nanti kita pilih 2. Jadi saya setiap memotong atau membuat tunas dari cabang saya pilih 3 kalau saya, dengan tujuan pembesaran juga. Dan yang kedua nanti kita pilih yang terbaik, karena tumbuhan atau bonsai itu berproses, jadi ada penambahan terus, sehingga kita bisa tahu mana yang kita pakai, yang bagus kita pakai. Ini background juga baru tumbuh yang ini. Nah ini kita lihat baru tumbuh. Nah, padahal ini sudah 5 tahun lebih pohon ini, tapi ini baru tumbuh. Nah padahal harapan saya dari awal sudah tumbuh, tapi alhamdulillah ini baru tumbuh, dan harapannya nanti untuk ngisi sini. Nah ini untuk background, dan background semua, dimensi semua sudah tercukupi untuk pohon ini. Kita pindah lagi ke bahan yang baru dongkel atau baru tanam sekitar 8 bulan ini. Nah itu pindah lagi ya. Ini anting putri saya dapat dari online, dari Sirotol Mustaqim yang Facebooknya. Ini bahannya dulu sekitar 8 bulanan perkiraan ya, 8 bulan, belum sampai 1 tahun. Bahan ini saya dapatkan dari Mas Sirotol Mustaqim yang tempat di Sumatera, Riau kalau nggak salah. Bahan ini dulunya tinggi mas, ini tinggi sekian.
Ini tinggi, ini juga tinggi, jadi semua bahannya tinggi. Ini kebetulan bahan ini cukup enak karena sudah membawa gerak dasar dari akar, alur sampai atas, alur leher mahkota sudah agak jelas. Jadi saya tinggal meneruskan. Ini juga proses pengegroundan saya nggak langsung ngeground, bertahap. Saya tanam dulu di pot dengan media pasir malang full dan dekastar full. Kita tumbuhkan dulu. Saya nggak motong dulu. Nanti ada videonya, kalau ada fotonya kalau nggak salah dulu waktu datangnya pohon ini. Kita tanam dulu, kita suburkan dulu. Tunas-tunas mana yang kita pilih, karena kita kalau memilih di atas pot itu kan enak, kita pakai pot bak besar gitu. Nah itu kita kalau sudah tumbuh sesuai dengan harapan, tunas-tunas yang mana yang kita butuhkan dan akar sudah kuat, pohon sudah adaptasi sekitar 6 bulan, kita baru pindah ke ground. Ini kita pindah, ini baru ke ground ini. Nah karena apa? Karena anting putri langsung ke ground dari Dangkelan, itu dari Sumatera, untuk tumbuh di Jawa Timur, kebetulan di Jatirogo ini agak susah untuk penyuburannya. Tapi alhamdulillah ini kita lihat sendiri subur, daunnya subur, dan kelihatannya pohonnya posisinya lagi nembak-nembaknya. Dan ini cabang pertama. Konsep saya adalah twin. Pohon ini 2 pohon, dan ini alur mahkota. Nanti kita buat ini alur pohon yang kedua, twinnya. Ini panjang, membutuhkan ya setengah dari ini atau hampir seginilah, dan kita ini sekitar 20 cm untuk cabang pertama. Kita pembesaran dulu ini untuk memperkuat dia sebagai pohon kedua. Kalau kita nggak memperkuat sebagai pohon kedua, dia terkesan sebagai anak cabang nih. Tapi kalau kita besarkan ini alur dari pohon ini pohon kedua dari pohon utama ini, kita perkuat ini dulu. Kita perkuat seolah-olah dia seperti pohon sendiri. Baru kita membuat percabangan dan kumpulan mahkota di sebelah sini. Ini rencananya untuk belakang, dan ini untuk mahkota. Ini untuk cabang kedua. Nah, ini backnya juga ada. Nah, mungkin ada pertanyaan, Mas Win mewakili teman-teman. Monggo. Kalau nggak ada pertanyaan, Mas Win, karena Mas Win ini agak sariawan, Bingung mau tanya apa, Mas? ya mungkin itu sedikit ilmu atau pengalaman untuk teman-teman. Sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari teman-teman, karena saya yakin teman-teman lebih senior, lebih bagus cara programnya. Ini juga Mas, lupa ini akar yang naik tak tali, ini pakai tali rafia. Nah, ini juga tak tali. Ini tujuannya untuk menarik cabang ini, karena biasanya habis lepas kawat dia kembali lagi mengejar matahari, sehingga dia lurus lagi. Ini tak tali seperti ini. Ya mungkin itu saja gambaran-gambaran tentang cara program saya atau cara budidaya saya. Nanti kita ulas lagi di bahan-bahan selanjutnya, yang mana di sini saya hanya membagikan pengalaman, bukan bermaksud untuk menggurui. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Nusantara.